Selamat datang di Berita Teater bersama satu orang tamu kita masih dari Solo Raya. Surakarta ada Mbak. Siapa Mbak? Luna Karisma. Sugeng Rawa Mbak Luna Karisma. Sugeng Rawa Mas Uni. Ini akhirnya bisa masuk di Berita Teater, senang banget kita. Iya, saya seneng loh. Kesibukannya Mbak Luna ini yang antar kota, antar provinsi. Wow, enggak deh. Enggak. Alutnya yang terminal kegiatannya. Mbak, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Rada pilek biasa ya. Biasa. Karena musim-musim flu. Pancaroba. Iya, pancaroba, cuaca tidak menentu, jadi ya flu, Betul. serak-serak. Ya. Oke, jaga kondisi Pak. Betul Pak Mbak? Enggak. Oh, ada konsultasi dokter. Oke. Ini Mbak, kesibukan apa nih Mbak sekarang? Kesibukan masih sama Mirat Kolektif. Besok tanggal 6 ada dramatic reading. Ini besok tayangnya nggak tahu kapan tuh Mbak? Nggak tahu kapan, ya aku ngomong sih. 6 Mei besok ada ini dramatic reading sama teman-teman Mirat, sama teman-teman Jawa Tengah. Di Teater Arena. Oke. Sini. Jadi ini lagi latihan proses. Prepare, ya. Oke, jadi masih sibuk dengan pentas-pentasnya. Pentas Mbak berarti Mbak? Pentas dong. Karena kan kita kenalnya Mbak Luna itu selain pentas, ya karena dulu basicnya juga di isi Solo Mbak ya? Iya, bener. Penyutradaraan. Sutradara Mas aku. Cilik. Sok-sokan banget. Otomatis lagi Bang. Orang cilik sih Mas cilik. Ini. Oke, nah kita kenalnya Mbak Luna ini adalah di beberapa tempat sebagai kurator. Kemarin ketemu kita. Iya, di DRF kemarin. Meeting kemarin itu, terus ada juga apa nih Mbak ya? Itu Mas. Kita akan ulik mungkin dari awal saja malah ya. Mbak, ketertarikan sama dunia teater. Mungkin ini bisa menginspirasi dari yang nonton Sobat Teater ini ya, tentang pertama kali ketemu jadi mengarah ke sana atau bahkan menjadi sebuah penyesalan mungkin kan Mbak. Tersesat sebenarnya. Kalau kuliah teater tersesat sih sebenarnya. Beneran tersesat. Kenapa pemilihanmu teater Mbak waktu itu? Sebenarnya kalau dari kecil emang udah teateran. Dulu saya itu ikut sanggarnya Pak Gigo. Pak Gigo kan tadi juga jadi bintang tamu ya? Iya, betul. Gitu, bintang tamu. Narasumber Mbak. Bintang tamu. Apa ini? Dosa aku kayak ketoprak nih bintang tamu. Ya, itu waktu kecil saya masih SD kelas 1 itu. Jadi aktornya Pak Gigo Anurogo. Jadi barengan sama Mas Yogi. Terus sama Pak Gigo, sama Mas Galang, gitu-gitulah. Teateran masih jadi merak-merak gitu-gitu. Wah, lama-lama kan ya tetap ya belajar teater di panggung gitu, nari juga. Jadi sebenarnya kalau sama dunia seni itu udah nggak asing dari kecil. Nyanyi itu udah dari kecil. Keluarga boleh aja. Keluarga boleh, malah support. Yang support saya tuh ibu, itu yang paling support gitu. Sampai sekarang alhamdulillah. Itu privilege ya buat saya gitu, karena banyak yang tidak diizinkan. Ayo ngaku ya. Ngaku kalian gitu. Itu pertanyaan yang kadang Mbak jawabannya agak gitu ya. Iya, pasti nggak diizinkan. Kalau saya malah pintu dibuka lebar, sakmu gitu. Tapi kan karena saya idealis ya, pengennya sekolah jadi dokter ya toh Mas. Sekolah pinter, pengen jadi dokter, SMA jebrot. Jeburnya ora lolos. Itu tempat daftar dokter Mbak? Iya, tapi nggak lolos. Di Solo? Ya enggak. Oh, serah lolos deh ke dokter di Solo. Kacau, pokoknya waktu itu sekolah kacau ya toh. Wah, terus ada yang menyarankan ini aja mbok nunggu tahun depan belajar lagi, tapi saya enggak. Pokoknya ketemu kedokteran aku arep sekolah seni gitu. Harus sekolah seni waktu itu kan adanya gelombang kedua ya, gitu diisi. Terus gelombang kedua ki jebul apa entek lho. TV film entek ya toh. Oh, sing isih ki etnomusikologi entek. Engko opo entek-entek kabeh. Sing isih itu cuman pedalangan, karawitan karo tari ya toh. Aku udah gemuk gini.
Jadi aku ngopo ini, terus ada ini baru bukaan pertama Mbak, apa ini teater. Waduh, jadi saya mahasiswa pertama prodi teater isi Surakarta dan lulus pertama. Gitu. Sebuah pilihan yang sulit tetapi bisa diakhiri dengan baik menjadi lulusan pertama. Lulusan pertama soalnya koncone rado lulus. Bukan pertama, satu-satunya. Kalimatnya ganti, Mbak. Itu pertama tahun 2015. Jadi saya buka prodi itu saya masuk, terus 2015 lulus pertama kali. Gitu ceritanya. Mantap. Lah terus kan pernah pengen jadi dokter ya? Kan bisa misalnya setelah kuliah teater 5 tahun, habis itu daftar kedokteran lagi kan masih bisa. Enggak. Kata Mas kedul maksud aku. Orang nyanda kata kedul. Tapi malah diteruskan ini kegiatan teaternya ini malah diteruskan sama. Iya, diteruskan malah bikin kolektif. Jadi tahun 2018 itu udah ngobrol sama salah satu teman saya. Saya punya temen namanya Udiarti, dia sekarang kerja di Jakarta. Di perusahaan? Oh bukan, dia kerja di komunitas Salihara. Oh. Terus anak tari juga sama-sama isi gitu. Tapi dulunya kami waktu kuliah nggak pernah ngobrol serius. Tapi setelah dia jadi sastrawan gitu, terus kami ngobrol-ngobrol, kayaknya butuh tempat kayak ruang aman lah, safe space untuk kita berkolektif, berproses teater. Gimana? Yo gitu. Diawali dari kerja waktu TA S2 ya, saya sama dia bikin naskah teater gitu untuk TA saya S2. Tapi kan setelah saya lulus terus kita ditenani wae gitu. Yuk kita seriusin bikin kolektifnya. Ya udah gitu. Terus 2020 mulai bikin karya sampai sekarang. Gitu. Anggotanya ya keluar masuk lah sebenarnya. Jadi ya sama aja kayak komunitas teater yang lain ya. Pasti mengalami ada orang yang keluar, ada orang baru masuk gitu. Tapi setidaknya sampai saat ini kami bertujuh. Mirat kolektif itu ada bertujuh. 3 orang aktor perempuan. Terus kemudian 1 saya sutradara, 1 penulis naskah. Terus kemudian 1 penata cahaya dan 1 penata artistik. Kami bertujuh. Pas. Kalau mau bikin produksi biasanya kami angkut teman-teman banyak. Iya, gitu. Malah melibatkan ya. Melibatkan teman-teman yang lain. Ada teman-teman akar, ambil. Ada teman apa, yuk, ayo melu gitu ya. Udah. Gitu. Melibatkan, membuka lapangan pekerjaan. Masalahnya kalau itu ada uangnya, kalau nggak ada kan itu sambatan Mas ya kan. Tetep lah. Mbok aku tulu ngono gitu. Itu manajemen teater kan. Itu manajemen sambatan itu tadi. Ke sana ini bener nih. Iya. Oke. Terus akhirnya perjalanan dari 2020 ya. Dari 2020 sampai sekarang ini, Mas. Ada hambatan yang pasti. Misalnya kayak Covid terus akhirnya pandemi dan pulih lagi sekarang seperti itu juga mengalami naik turunnya, Mas. Kalau Covid itu enggak begitu terasa, Mas. Berarti cenderung kegiatan ya? Enggak ada. Gak terlalu terasa tuh katanya, ya kan sekarang udah ada teknologi ya Mas ya. Gitu. Kan bisa proses teater lewat Zoom ya iso gitu kan. Pernah waktu itu bikin karya dramatic reading lewat Zoom. Kayaknya Mas Gundi juga deh yang MC. Apa Mbak? Iya dulu. Masalahnya, nah ini adalah penyakit MC terkenal. Ya kan? Iya, kondang. Kita yang di MC ini tuh masih inget, tapi situ nggak inget itu. Jadi dulu pernah bikin karya lewat Zoom, dramatic reading buat IDRF. Terus saya nggak MC itu Mbak. Tapi saya melu moco. Ora yo. Tenan, aku tahu melu moco sing online. Tidak percaya. Aku kan ya Mas. Sama kolektif MC ku Mbak. Iya. Ya, pokoknya itu Mas. Terus bikin karya lagi. Apa itu pembacaan puisi? Ya, adalah Mas. Banyaklah karyanya yang online gitu. Jadi sebenarnya masih tetap produktif aja. Tapi kalaupun misalnya lagi nggak bikin karya atau nggak produktif itu juga nggak masalah karena risetnya biasanya panjang. Terakhir kan kami bikin karya tentang arsip majalah Api Kartini.
Oke. dari Gerwani itu arsip majalah Api Kartini dari Gerwani itu manual aduh terus mesti kesebut. Nah itu kan risetnya panjang dari 2000 sekitar 2023 lah, diawali 2021 baca karya-karyanya S. Rukiah, penulis perempuan yang sempat karyanya dihilangkan gitu. Nah itu lama-lama kelamaan loh tahu keterlibatannya di wilayah jurnalistik gitu, terus nemu ada majalah ini keren banget isinya perempuan-perempuan semua, namanya Api Kartini itu. Nah itu kan proses mendapatkannya itu kan panjang Mas, jadi dari 2021, 22, 23, 24, 25 itu udah baru pentas yang pentas produksi itu ya 2025 gitu. Jadi sebenarnya enggak yang bisa dikatakan itu sangat produktif ya enggak. Tapi kalaupun misalnya pas lagi nggak bikin karya, ya kami tetap melakukan kegiatan riset, rapat, apalah gitu. Banyaklah kegiatannya. Oke, jadi tetap berjalan walaupun orang pentas, nggak cuma pentas betul, aja. Betul, ya. Oke. Nah, karena juga ini terkait sama ya biasanya orang kalau membuat kolektif itu larinya akan ke pentas ya. Walaupun nggak semuanya, terjadi ada di tempat jenengan yang membuat seperti itu. Bagaimana membuat mereka untuk tidak patah semangat dan sebagainya, ataupun juga malah menggait banyak orang untuk terlibat di situ. Itu sebenarnya apa yang di treatmentkan oleh Mbak Luna dan teman-teman? Sebenarnya kalau treatment khusus tuh nggak ada Mas, sejujurnya ya. Karena saya juga merasa bahwa kolektif saya itu kalau dikatakan berharga itu kan buat saya ya mungkin. Tapi kan buat teman-teman yang lain nggak sebegitunya lah. Jadi artinya ya itu hanyalah kemudian komitmen dan niatan baik dari teman-teman aja gitu. Saya mengajak mereka dengan niatan yang baik gitu dan meminta komitmen gitu, misalnya ya komitmen yang sederhana sebenarnya gitu. Artinya misalnya ya kita luangkan waktu yuk gitu. Jadi itu kalau udah komitmen, kalau udah merasa kalau ini milik mereka juga gitu. Jadi ya itulah treatmentnya itu. Ayo ini ada bahan ini, terus nanti mereka juga nggak ibarat kalau bahasa Jawanya diloloi gitu, nggak cuma didulang gitu, tapi juga mereka punya urun daya, entah itu atas ide, entah arsip, entah apapun, sehingga mereka juga turut berpikir, turut bertindak, turut bikin. Jadi penciptaannya tuh bersama gitu loh, nggak cuman saya atau Udi semata gitu. Itu barangkali yang membuat mereka mungkin asik, tapi barangkali juga bosan. Nyatanya juga ada yang keluar kan dengan alasan yang sangat bisa aku terima, karena kan urusannya mah hidup ya, harus butuh kerja, balik kampung lah, apalah gitu. Jadi itu bisa diterima. Cuman kemudian kemarin yang pas bisa ngajak orang banyak itu, yang karya terakhir Sudut Hati Terpercik Api itu, kami ya dapat funding gitu, karena ada fundingnya tuh, ada dana Indonesiana keterima. Nah, dengan dana itu ya udah kita bikin karya, terus berani ngajak teman-teman dan bisa dibayar dengan lumayan layak. Intinya gitu. Itu tahun berapa? 2025. Tahun kemarin berarti tahun kemarin ya. Baik. Nah, terkaitan dengan pastinya juga nggak fokus di satu kegiatan saja kan Mbak. Walaupun itu mungkin memang harus fokus ya. Tapi pasti itu ada selingan atau ada pertemuan-pertemuan dengan pihak ataupun dengan kegiatan yang lain mungkin kayak gitu. Iya. Itu juga ada sih Mas. Ya kami berjejaring, intinya gitu. Itu. Berteman, berjejaring. Kayak misalnya Mirat berteman baik sama PUKAPS, Pusat Kajian Perempuan Solo. Jadi pertukarannya tuh nggak cuma uang ya. Jadi kalau ngomongin jejaring itu kan kemudian kita bisa bertukar apapun. Artinya mereka butuh apa, kita punyanya apa. Bahkan bisa sumber daya kita bisa adanya apa, mari kita saling membutuhkan, akhirnya gitu. Misalnya PUKAPS waktu itu punyanya uang misalnya cuma 300.000, menggawe pertunjukan teater, Mbak Luna bisa enggak gitu? Bisa gitu. Asal kemudian kita juga sesuaikan, Mirat punyanya apa, bisanya apa, akhirnya bikin teater forum yang itu enggak butuh uang yang besar. Tapi kemudian produksi itu jalan gitu, tetap jalan. Karena mereka bisa support yang lain, misalnya makan, venue, dan lain sebagainya. Jadi disitulah perputarannya gitu. Kalau kita
nggak naif ya, tetap butuh, setiap produksi teater itu butuh banyak uang, itu pasti gitu. Apalagi kalau mau bikin karya yang bagus terus kemudian pengen membayar orang dengan layak gitu. Kalau ada ya nggak apa-apa gitu, kayak misalnya kemarin Mirat bisa apply Indosiana, keterima, itu pun aja uangnya kan wah turun terminnya kan sesuai itu ya kan. Ini duit lagi ya, duit lagi. Tapi itu kenyataan ya, artinya funding di Indonesia itu kan kayak gitu seringnya. Turun wah berapa persen, wah dadak garap laporan, ya Allah gitu. Baru nanti turun 2 tahun berikutnya, turun lagi setahun berikutnya, nangis ya kan. Nah itu kalau kita nggak punya jejaring ya nggak jalan gitu. Artinya kan gitu. Jadi semuanya memang perlu pakai uang tapi nggak melulu diukur dengan uang gitu. Terus misalnya kita adanya berapa, misalnya dapat funding berapa, yang kecil-kecilan aja. Dari FAA kemarin Mirat tahun berapa ya? 2023. Misalnya dipegangin uang 7 juta untuk riset dan presentasi kecil. Ya udah disesuaikan. Bukan kepengen bikin sesuatu yang wah, tapi sesuatu yang itu bisa dikerjakan dan mampu dilakukan sama teman-teman Mirat. Jadi sifatnya bukan memaksakan sesuatu ya, supaya kelihatan wah itu enggak. Jadi ya apa yang dibisai teman-teman, apa yang mampu, uang ini digunakan untuk apa dan bagaimana. Yang penting semua teman-teman itu senang dan bisa merayakan karya itu bersama-sama. Dari 7 orang gitu. Itu. Iya. Dari bukan itu. Ini menarik nih, mungkin juga ada beberapa yang ingin memulai sebuah kolektif gitu yang nonton Berita Teater ini ya kan ya. Siapa tahu terus bentuknya akan seperti apa ya. Susah. Susah. Tapi bener loh, butuh energi yang nggak kecil loh untuk bahkan lebih dari 2 orang itu akan wah, ajak pilih mempertahankan dan pilih mengelola sakit hati ketika keluar dan senang ketika datang biar nggak terlalu tinggi akhirnya dan seperti itu ya Mbak ya. Nah ini mungkin bisa dipakai ini kamu nih ya biar. Iya Mas, karena kan misalnya saya kan sutradara, latihannya sutradara itu kan pasti juga dengan aktor ya, aktor dan ruang gitu. Terus setelah misalnya saya punya aktor tadinya contoh misalnya 5 gitu. Terus tahu-tahu keluar 2. Saya cuma punya 3 gitu. Terus wah pasti di hati itu kan egonya kan ya ampun gitu. Kalaupun misalnya ngajak orang dari luar harus dari awal lagi. Metodenya dibangun lagi. Kan itu kan kadang cocok-cocokan ya. Gitu. Dan saya juga menyesuaikan. Saya nggak mau memaksakan satu metode tertentu, tapi gimana caranya enak buat semua gitu. Nah itu disitulah rasanya paling deg-degan jadi sutradara atau ya pendiri di suatu kolektif. Itu sakit hatinya di situ. Tapi kemudian pasti kalau dipikir lebih dalam lagi gitu, ya udah nggak apa-apa. Apa yang bisa dilakukan dengan aktor 3, misalnya gitu. Jadi akhirnya nggak yang memaksakan segala sesuatu harus sesuai dengan ego dan pikiran saya gitu. Tapi apa yang dimaui dalam proses bersama. Kebijaksanaan ini tadi. Bagi saya ini sebuah kebijaksanaan, Mbak. Kebijaksanaan ini tadi sebenarnya berjalan atau didapatkan oleh Mbak Luna itu secara natural dalam proses ini menemukan terbentuk gitu atau terbentur remuk. Jebret ya. Atau ini memang ada metode yang diterapkan sama Mbak Luna setelah hasil mungkin dari S1, S2-nya dan sebagainya gitu atau dari wawasan yang lain untuk ditemukan di situ. Ya tentu saja wawasannya campur-campur. Saya punya jejaring yang lain misalnya sama teman-teman Jogja, sama teman-teman Jakarta atau teman-teman Bandung atau teman mana lagi ya gitu. Dan juga proses secara akademis itu tentu saja membantu banyak hal. Gitu saya jadi tahu misalnya ada tuh namanya metode orientasi misalnya kayak gitu. Ada observasi, ada improvisasi misalnya kayak gitu. Tapi itu semua nggak akan berguna kalau kemudian ada gap pengetahuan yang gede banget antara saya dengan anggota. Artinya yang punya metode cuma saya dan anggotanya yang melakukan. Nah itu tuh gapnya gede banget. Nah supaya nggak ada gap yang besar banget dan nggak ada kuasa yang terlalu banyak di saya, gitu. Akhirnya kan kemudian gimana caranya teman-teman itu juga tahu apa yang saya maksud. Artinya mari kita bikin entah itu workshop, entah itu latihan bareng atau apa, sampai kemudian kita menemukan hal apa yang enak buat bareng-bareng. Gitu. Nah itu lumayan panjang Mas prosesnya. Misalnya kayak
Sudut Hati Terpercik Api karya 2025 itu. Itu kan sebenarnya karya work in progress pertamanya itu 2021. Dari 2021 itu tumbuh, 2022 tidak kepegang sama sekali karena punya karya lain misalnya gitu. Iseng yang lain, nanti 2023 bareng lagi. Kadang-kadang dari 2021 ke 2023 ke 2024, aktornya ini bisa beda lagi. Pasti, ya, Pasti betul, ada beda lagi. Tapi kan kemudian sejarah-sejarah ini tuh nggak dihilangkan itu loh Mas. Gimana ya saya ngomongnya ya? Sok filosofis banget, tapi bukan. Tapi maksud saya bukan sok filosofis ya, tapi emang beneran gitu. Jadi misalnya ini aktor meninggalkan kami ya karena urusan dia pribadi. Tapi kan catatan dia, pengalaman dia dan kontribusi dia itu berharga untuk perjalanan selanjutnya ini loh. Jadi saya nggak pernah merasa bahwa yang meninggalkan itu terus kemudian cul begitu saja, enggak. Hubungan kami itu masih tetap baik semua. Ya karena memang mereka pun meninggalkan hasil riset misalnya gitu, pun mereka meninggalkan jejak-jejak yang itu melengkapi semua perjalanan kami sampai pentas ini tahun 2025 itu. Betul, yang itu dicatat oleh tim yang tetap berada di dalam itu gitu ya. Iya gitu, dan itu kami akhirnya bikin buku digital catatan proses itu, karena ya kepengen mencatatkan lah. Kalau nggak gitu kan cuma diawang-awang semua ya. Hanya diingatan dan memori mereka. Ya udah kita bikin buku aja. Semua dicatat di situ, proses-prosesnya, apa-apanya gitu. Oke. Gitulah. Menarik. Jadi sebenarnya metodenya barangkali saya yang naruh gitu. Aku pengennya janing ini ada ide gini, tapi semuanya pun juga berkontribusi. Tenan Mas, saya nggak ngapusi karena memang itu nggak mungkin ada karya itu kalau bukan teman-teman itu yang mengerjakan gitu. Jadi kalau saya misalnya dengan tim yang berbeda lagi, hasilnya pasti akan berbeda. Dan mungkin metodenya akan berbeda juga gitu. Oke, dan ini berarti misalnya kamu nonton ini, mungkin ini bisa diterapkan, bisa juga enggak? Bisa juga enggak? Ya kan? Cocok-cocokan sih itu. Tergantung sama kondisi orang-orang yang di dalam kolektif itu juga gitu. Iya. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang yang kedua itu pendanaan ya, Mbak? Iya, ya itu susah itu. Wah, lagi urung terus apa guys ngomong susah gitu, Mbak Luna. Minum dulu kali ya. Minum dulu kalau mau ngomong pendanaan tuh minum dulu. Minum dulu yang dulu minum saya. Karena ini yang paling siapa yang nyuruh saya ngomong pendanaan? Ini menarik, ini episode yang cukup menarik menurut saya loh, Mbak. Ngomongin tentang beberapa kesulitan yang dialami hampir semua gitu. Tentang pendanaan. Siapa ini? Ngomong apa? Saya juga harus bertanya apa ya, karena saya menemukan jawaban setiap ngobrolan kayak gini. Lebih ke bagaimana untuk tetap menjaga harapan itu. Susah, tentu saja. Betul. Tapi kenapa masih punya harapan gitu kan ya? Betul, ya. Pertama, tentu saja kami diuntungkan karena barangkali teman-teman anggota Mirat Kolektif itu juga punya pekerjaan lain selain di Mirat Kolektif. Jadi mereka itu juga bukan pure seniman. Saya kayaknya yang pure seniman tuh. Sosokan sini Raden. Itu kayaknya gitu. Karena misalnya Udi dia punya pekerjaan yang tetap ya di Jakarta. Tapi kemudian dia punya komitmen untuk tetap gimana caranya dia Mirat tuh yang utama gitu. Tapi itu serius itu saya kagum dan menaruh salut sih sama kawan saya sendiri di dalam kolektif tuh namanya Udiarti, karena dia nggak pernah walaupun dia punya pekerjaan banyak ya, deadline di Mirat, naskah lah apa segala urusan organisasi dia tuh sesuai tepat waktu. Jadi dia punya komitmen itu ya gitu. Teman-teman yang lain ada aktor saya tuh 3 tuh mereka punya pekerjaan semua. Guru les vokal lah, apalah di mana jadi mereka karyawan apa. Tapi yang satu ini masih kuliah masih tugas akhir, yang satu lagi ini dia udah lulus juga. Dia seniman cahaya gitu. Jadi ya dia mengerjakan tata cahaya untuk pentas-pentas gitu ya. Nah mereka tuh punya pekerjaan, tapi artinya kan otomatis Mirat juga harus menyesuaikan gimana caranya agendanya Mirat ini juga bisa jalan meskipun mereka kerja kan gitu ya. Akhirnya ya kita udah menentukan dari awal. Jadi di bulan biasanya kami akan rapat akhir tahun itu di bulan Desember.
akhir Desember sebelum tahun baru itu kami rapat 3 hari itu untuk evaluasi kerja, membentuk ulang kepengurusan kayak gitu. Kalau tidak sepakat sama kepengurusannya, mari kita bentuk ulang. Kalau masih mau ya kita kerjakan gitu. Terus kemudian nanti kita udah mengatur kalender setahun, biasanya gitu. Kalau nggak bisa setahun, paling nggak 6 bulan lah. 6 bulan awal itu udah kebayang. Di sini agendanya apa, di sini agendanya apa, di sini agendanya apa. Jadi mereka pun bisa menyesuaikan nih. Iya, oh iya deng, ini bulan ini akan ada ini, ada ini. Jadi dibayang-bayangkan dulu. Misalnya ada riset tentang apa gitu. Ya, ini akan jalan begini. Kita akan nonton wayang orang bersama bulan ini. Kita nanti akan nonton ini bareng ini. Jadi kami punya program-program itu dibayangkan gitu. Gitu. Mau sih ngomong ke kon. Aku malah. Gak kontekon. Oh iya. Lah kan ada kontekan ya tak jawab cewek. Gitu. Gitu sih Mas. Oh wes. Kalau tadi apa harapan ya? Iya, akhirnya ya tadi tuh satu memang jawabannya adalah harusnya ada kesibukan lain. Iya, itu. Walaupun ini menjadi yang utama gitu ya. Terus ada yang lainnya enggak? Menjaga harapan. Yang kamu lakukan sendiri Mbak gitu. Ya saya tidak menyerah untuk mendaftarkan apply apa-apa. Sebenarnya itu sih. Berarti kan membuka jejaring dan memperbesar wawasan untuk mendapatkan informasi tentang sumber-sumber pendanaan dan sebagainya. Tapi milih-milih. Tetap saja milih-milih. Apa tidak dipilih Mbak? Kenapa harus dipilih Mbak? Ya kalau itu sih soal ideologi ya barangkali Mas Suwes. Boleh. Tapi itu tenang, sosokan banget ya loh. Saya mendengarkan suara saya sendiri itu kayak apa lulun ngono ki lho Mas. Apa lagi? Enggak, tapi ideologis. Perlu dipikirkan. Misalnya ini dananya dari mana? Dari mana? Ya kayak gitu loh. Oh, okay. Kami pernah akhirnya membatalkan satu kontrak gitu karena urusannya dengan Palestina. Gitu misalnya. Posisinya ini aneh banget. Enggak, misalnya kayak gitu. Ya, karena itu tadi. Tapi ya ada hubungannya dengan itulah. Tapi apakah proyek ketika itu dibatalkan, proyeknya juga akan menjadi batal? Enggak, kami tetap mengerjakannya dengan cara lain. Gitu. Dari funding yang lain juga? Dari funding yang lain, atau kalau nggak cari funding ya digarap saonone sih. Ditaruh di mana gitu. Yang cita-cita artistiknya nggak begitu besar dan masih bisa dilakukan sama teman-teman. Sambil cari duit yang lain. Gitulah intinya. Kalau melakukannya bareng gitu ya? Ya, akhirnya jalan aja. Daftar proposal mana. Oh keterima, ada yang nggak keterima ya itu wajar gitu. Terus biasanya kami juga punya uang tabungan kecil. Misalnya nih, saya dan teman-teman Mirat itu dapat job untuk mengerjakan sesuatu di Jakarta atas nama Mirat Kolektif. Mirat Kolektif ada perwakilan 2 orang saya berangkat. Kan itu dibayar. Kadang-kadang job kayak gitu biayanya lumayan mahal. Jadi menyisihkan untuk kas. Saya menyisihkan untuk tabungannya Mirat. Gitu. Karena berangkatnya atas nama Mirat kok ya, bukan personal ya? Iya, gitu. Oh, hai. Kalau misalnya mau tahu lebih lanjut, ya aja Mbak. Iki piye to iki jane niat orang. Ya gitu. Komplit deh, konsisten jawabannya kan poin. Kan alhamdulillah Mbak ini kamu jadi narasumber yang teladan di sini. Tapi kalau untuk tiketing itu Mirat malah belum pernah coba tiketing ya. Pertunjukan yang tiketing. Karena kebetulan kemarin dapat fundingnya itu ya Dana Indonesia kan tidak memperbolehkan kami tiketing ya gitu. Jadi kami belum pernah mencoba untuk persoalan tiketing. Ya itu barangkali bisa nanti ke depan ya kan gitu. Seberapa standarmu untuk kita tiketing? Ya kalau itu direncanakan dengan matang sih. Biasanya kayak gitu kepinginannya ya di pentas produksi sih. Produksi baik itu produksi seberapapun skalanya gitu ya. Berani sih gitu. Baru keluar aja. Iya. Ya milih tempat yang nggak sewa mahal lah ya itu paling kayak gitu. Mbak mau bantu aku nggak Mbak? Apa?
Apa? Closing pisan, Mbak. Wah, berarti loh, Mbak. Kalian Mbak, tapi ini menarik. Ini sedikit aja karena kalau kita akan ngobrol lebih banyak lagi mengulik tentang kolektifnya Mbak Luna Oh, jam 8. dan juga kegiatannya Mbak Luna tentang manajerial dan manajemen komunitas dan pendanaan kayaknya akan panjang banget. Jadi mungkin kita akan ketemu lagi di kesempatan. Popo yo. Ngapusi. Ya kan? Gara-gara Ngapusi loh. gara-gara bingung kan mau tanya apa kan? Durasi ini jamnya harus masih 5 menit, Pak. Oh iya. Sudah panjang. Hanya menit. Mbak, udah, Mbak. Dah. Penutup, Mbak, buat Saya lah. kenapa? Hah? Janganlah masa aku yang suruh penutup. Enggak, Ya, nggak apa apa-apa. kata-kata penutup closing statementmu tentang apa yang harus dilakukan oleh teman-teman di yang nonton berita teater ini di manajerial komunitasnya ataupun tentang proses pendanaannya. Kalau aku yang pertama soal manajerial komunitas itu selain urusan uang itu pasti iya ya, dan kadang-kadang uang itu yang bikin berantem. Maka di awal memang beberkanlah adanya seberapa, mau dipakai berapa, dan untuk kita berapa, misalnya kayak gitu. Keterbukaan. Jadi ada keterbukaan dari awal. Terus komitmen dan lain sebagainya itu ya memang harus dibuka dari awal. Keinginannya mau bagaimana, disepakati di awal. Jadi komitmen itu memang benar-benar dijalani, ditentukan oleh teman-teman sendiri dan dijalanilah dengan ikhlas oleh teman-teman sendiri. Boleh Gitu. buat Mbak Luna. Alay banget ya. Mbak Luna. Bisa aja. Apa? Udah itu udah dua. Udah dua. Ini yang kedua toh. Sholat malam lakukanlah yang kedua. Buat ini. Agenda terdekat. Ada. Agenda terdekat mungkin bulan Juli akan pentas di Arjok. Oke. Wedadah. Aduh gimana ya? Mak larang ah Mas Bunda, Mas ya. Pendanaan bisa diobrolkan. Oh iya. Karena bukan cuman urusan duit ya kan. Kowe ndek apa? Aku ndek apa? Oh, wes. Wes, Mbak, itu ya. Ya, Terima kasih sekali Mbak Luna dan terima kasih sudah berbagi pengalaman sharingnya. Mak Aci. Semoga akan terus berjalan dengan Amin. kolektifnya dan semakin Amin. Doakan ya Mas dan banyak teman-teman. sinergitas juga. Terima kasih teman-teman yang sudah Bye. nonton berita teater episode kali ini. Jangan lupa follow, like, dan subscribe punyanya Mbak Luna. Ya. Mirat kolektif. Mirat kolektif. Terima kasih. Sampai jumpa ketemu di episode berikutnya berita teater. Atur nuwun. Terima kasih.